Halo saudara-saudara, Juan mau bantah Karina. Pernah tidak sih kita terpikir bagaimana awalnya kekristenan itu masuk ke tanah Pakpak? Dan siapa pertama sekali yang membawa ajaran kekristenan itu ke tanah Pakpak? Untuk itu, mari kita ikuti video ini. Tapi jangan lupa, sebelum kita ikuti video ini, ada baiknya untuk saudara-saudara boleh dukung channel ini dengan cara klik subscribe, share, dan like. Oke. Untuk mempelajarinya, kita akan melihat melalui suak-suak atau tanah ulayat yang ada di Pakpak. Pertama, suak Pegagan. Perkenalan suku Pakpak akan kekristenan dimulai dengan berdirinya Pardonganan Mission Batak atau yang disebut PMB. PMB berpusat di 3 ras Kabupaten Simalungun yang dipimpin oleh Pendeta Henok Lumban Tobing. PMB merupakan perpanjangan tangan dari Rence Mission Geselschap atau yang disingkat dengan RMG, dengan maksud dan tujuan untuk lebih memfokuskan diri agar pemberitaan Injil ke daerah-daerah yang ada di bagian utara, yaitu Samosir, Simalungun, dan Pakpak Dairi. Sebagai realisasi atas pendirian tersebut, maka pada tanggal 7 September 1905 diutuslah Pendeta Samuel Panggabean untuk memberitakan Injil ke tanah Pakpak. Rute perjalanan yang ditempuh adalah melalui 3 ras, melalui Aik Popo, Lai Pondom, dan terus mengikuti aliran sungai atau Lai Sikurang di Kecamatan Pegagan Hilir, dan akhirnya sampai ke Kuta Usang. Kedatangan Pendeta Samuel Panggabean diterima dengan hangat oleh Raja Sibayak Pakasior Manik. Keramahan Pendeta Samuel Panggabean serta keinginan untuk lebih membuka diri terhadap dunia luar, maka Raja Sibayak Pakasior Manik mau membuka diri terhadap berita Injil yang dibawa oleh Pendeta Samuel Panggabean. Pada tanggal 10 September 1905, dimulailah kebaktian pertama yang diikuti oleh Raja Sibayak Pakasior Manik beserta dengan seluruh keluarganya. Dalam kebaktian tersebut, Pendeta Samuel Panggabean mengajarkan nyanyian rohani, yaitu dari buku ND nomor 248 dengan judul Sidekahko Itanoh N. Meskipun pada waktu itu memang buku ND dalam translate bahasa Pakpak itu belum ada. Tetapi sangat disayangkan, setelah kebaktian tersebut, pekerjaan yang sudah dirintis tersebut terhenti dan tidak segera ditindaklanjuti oleh PMB. Pendeta Samuel Panggabean pernah berjanji akan datang kembali untuk melaksanakan pembaptisan di Kuta Usang untuk Raja Sibayak Pakasior Manik beserta keluarganya, tetapi tak kunjung tiba. Hal ini mungkin disebabkan oleh lemahnya birokrasi dalam tubuh PMB, dan mungkin juga karena ketidakstabilan politik atau penjajahan Belanda ketika itu. Kenyataan tersebut membuat Raja Sibayak Pakasior Manik sempat masuk ke agama Islam. Tentu saja hal itu mengakibatkan hambatan dan keterlambatan perkembangan pekabaran Injil di Pegagan. Barulah pada tahun 1912, selang waktu 7 tahun setelah kebaktian pertama di Kuta Usang tersebut, Pendeta Samuel Panggabean datang kembali dan membaptis Raja Sibayak Pakasior Manik beserta keluarganya. Dan inilah yang menjadi tonggak historis berdirinya kekristenan di Suak Pegagan sebagai permulaan Injil keselamatan menyentuh suku Pakpak. 2. Kekristenan di Suak Kepas. Pada tahun 1906, atas permintaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada PMB, maka dibukalah sekolah dan pos jending di Sidikalang. Walaupun maksud sebenarnya dari Belanda adalah demi kemudahan untuk memperluas daerah jajahan dan kemudahan untuk mendapatkan atau menangkap Raja Sisingamangaraja ke-12 yang bersembunyi di tanah Pakpak kala itu. Pada tahun itu juga, pemerintah Belanda membuka jalan runding yang melintasi daerah Dolok Sanggul
ke Sidikalang, dan terus ke Aceh Singkil. Sekaligus juga pembangunan markas militer dan bangunan-bangunan penunjang kolonial. Karena pembangunan tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja, maka pemerintah kolonial Belanda memaksa penduduk bekerja rodi atau yang disebut dengan kerja paksa. Para pekerja itu ada yang berasal dari Karo, Simalungun, dan Tapanuli atau Toba. Sebagai akibatnya, terjadilah defusi atau pembauran kebudayaan, sosial, dan agama. Di antara pekerja rodi tersebut, sudah ada yang menganut agama Kristen. Maka dengan adanya posjending dan juga banyaknya pekerja rodi yang beragama Kristen, maka pada tanggal 25 Desember 1909 dimulailah kebaktian pertama di Sidikalang dan mengadakan pembaptisan terhadap 2 orang Raja Pakpak, yaitu yang pertama Raja Asah Ujung dan yang kedua Raja Kumul Ujung. Mereka kemudian memberikan tanah untuk lokasi gereja HKBP Sidikalang Kota. Seiring dengan berjalannya waktu, maka perkembangan kekristenan di Sidikalang terbilang sangat pesat. Anggota jemaat pada saat itu banyak didominasi oleh suku pendatang, yaitu para pekerja rodi. Jemaat yang beribadah itu kemudian diresmikan oleh HKBP sebagai gereja HKBP di Sidikalang dengan sebutan HKBP Resort Dairy Landen dengan pendeta resort Tuan Pendeta Schreiber. Demikianlah saudara-saudara, sejarah kekristenan masuk di tanah Pakpak, yaitu pertama sekali ada di Kabupaten Dairi. Terima kasih. Juang Mobanta Karina.